selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Polisi tangkap seorang pengedar saat jemput sabu-sabu yang dikirim melalui mobil travel. Bunga Rafflesia mekar sempurna di Matur Agam. 5 murid sekolah dasar tewas di sungai, hingga uang kuliah tunggal di Universitas Negeri Padang tidak mengalami kenaikan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Polisi membekuk Herli Davidson, seorang pengedar sabu-sabu yang baru saja menjemput paket dari mobil travel Pekanbaru Payakumbuh di sebuah kedai kopi di daerah Sarilama, Kecamatan Harau, 50 Kota, pada Sabtu siang pekan silam. Paket yang dijemput berupa kotak berisi kue. Namun jangan salah sangka, ternyata di salah satu kotak di bawah tumpukan kue ada 1 bungkus paket besar sabu-sabu yang diperkirakan beratnya 20 gram. Sebelumnya, polisi dari Tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sumbar mendapat laporan akan adanya pengiriman sabu-sabu dari Provinsi Riau menuju Payakumbuh menggunakan kendaraan travel. Usai ditangkap, dan Herli mengakui jika barang haram itu adalah miliknya. Herli pun dibawa polisi ke Mapolda Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anggota opsional kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman barang, 1 paket barang dari Pekanbaru menuju 50 kota. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pengiriman barang tersebut akan melalui sebuah travel dengan modusnya dimasukkan dalam kotak kue. Saat ini polisi sedang memburu pengirim barang haram itu yang terindikasi seorang bandar narkoba antar provinsi yang berdomisili di Pekanbaru. Sri Louis melaporkan dari Padang. Peredaran dan penggunaan narkoba di Pariaman telah bisa dikategorikan berada pada tahap mengkhawatirkan. Ari bersama adiknya Anto tak bisa berkutik ketika polisi menyergap dan menggeledah rumah kontrakan Ari di Kelurahan Kampung Pondok, Pariaman. Saat itu, sang adik yang berprofesi sebagai pengantar galon air minum kebetulan sedang berada di rumah kakaknya untuk menikmati sabu-sabu. Dalam penggeledahan ini, polisi menemukan barang bukti yang disembunyikan di dalam sepatu dan kaleng rokok. Polisi menyita barang bukti 9 paket sabu-sabu berukuran sedang dan kecil, sebuah timbangan digital, sejumlah uang, dan alat hisap. Proses penyitaan itu disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. Mereka berdua dibawa ke Mapores Pariaman, lengkap bersama barang buktinya. Dalam keterangan kepada awak media pada Kamis siang, Kasat Res Narkoba menyebut meski kakak beradik dalam hal sabu-sabu, mereka berdua tetap bertransaksi. Sang kakak menjual sabu-sabu kepada adiknya. Yang kedua, dia tidak mengantarkan galon, namun dia berada di sana. Kecurigaan tersebut kita lakukanlah pengamanan. Memang betul setelah kita lakukan pengamanan, pengakuan dia memakai sabu di rumah kontrakan tersebut. Yang rumah tersebutlah kakak kandungnya sendiri. Menjual sama adiknya dengan menelepon kakaknya, bisa enggak, ada enggak barang? Dia nanyakan. Datanglah ke rumah, dipasitkan sama kakaknya dengan paket 50.000. Atas perbuatannya, mereka berdua terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penangkapan 2 saudara ini menandakan kalau peredaran narkoba sangat meresahkan di Kota Tabui. Selain itu, kontrol sosial yang melekat erat dalam keseharian warga Minang mulai pudar. Paman tak lagi hirau dengan keponakannya.
Warga sekitar juga abai dengan keseharian pelaku. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sumatera Barat darurat narkoba. Ternyata bukan isapan jempol belaka. Selain di tanah datar dan Pariaman, polisi juga menangkap pecandu narkoba di pesisir selatan. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan menangkap 2 pemakai sabu-sabu di Kampung Sungai Gayo, Nagari Lumpo, Kecamatan Ampek Jurai pada Selasa malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa 2 warga yang bernama Anton dan Roli sedang mengonsumsi sabu-sabu. Berdasarkan informasi itu, polisi menangkapnya di rumah Anton. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu, 2 buah telepon genggam, serta seperangkat alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengakui barang itu adalah miliknya. Melakukan penggeledahan pada sebuah rumah dan menemukan 2 orang pelaku sedang berada di dalam kamar. Dan di atas meja kamar tersebut ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu. Ditemukan juga alat-alat hisap sabu berupa bong, kaca pirek, korek api, mancis. Semuanya ini adalah alat-alat yang digunakan pelaku untuk menggunakan sabu tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku kita bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kini kedua tersangka masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pesisir Selatan. Polisi tengah menelusuri peredaran sabu-sabu yang diperoleh mereka berdua. Maraknya kasus narkoba di Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di ranah Minang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Untuk mendukung ketahanan pangan jenis telur ayam, kelompok Matahari Tabi Nagari Sasa beternak ayam petelur. Lokasi kandang terletak di Nagari Sasa, Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Dalam 1 bulan, telur ayam yang dihasilkan bisa mencapai 900 papan, dengan omset bulanan mencapai 36 juta rupiah. Selain itu, harga telur ayam yang dijual lebih murah Rp5.000 hingga Rp6.000 per papan jika dibandingkan harga di pasaran. Kini, harga telur ayam jika dibeli di kandang sekitar Rp40.000 per papan. Jika diantarkan ke rumah-rumah, maka akan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp3.000 per papan. Di pasaran, harga telur ayam dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per papan. Menurut salah seorang anggota kelompok, dari hasil telur ayam yang dikelola kelompok tani ini, belum mencukupi untuk kebutuhan warga Nagari Sasa. Mereka berharap masyarakat lain juga membuat kelompok tani beternak telur ayam. Untuk sekali sebulan penghasilan itu cuma 36 juta. Kalau untuk biaya makan 850 kali 30. Ya sekitar itu Pak ya? Ya. Kita memang untuk bantu masyarakat, gimana kita mau jual mahal. Kalau dapat 2 kandang lagi, tidak enak kalau dapat. Karena harga kita ini tidak terlalu mahal, orang ke sini semua. Menurut Camat Sasa Ranah Pasisia, sumber dana ternak ayam petelur berasal dari dana desa Nagari yang dikelola secara swadaya oleh kelompok, yang diperuntukkan membantu warga menjaga kestabilan harga. Tujuannya supaya terpenuhi kebutuhan pangan yang ada di Nagari Sasa, karena program stunting yaitu tertinggi, termasuk di Nagari Sasa juga tertinggi. Jadi ini salah satu langkahnya itu Bu? Iya. Kalau untuk harga sendiri gimana ini Bu? Kalau harga sendiri dibanding dengan pasaran, yaitu berkisar kemurahan di sini ada 5.000. Selain untuk menjaga ketahanan pangan di Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, tujuan beternak ayam petelur juga untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam upaya penurunan angka stunting. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.